Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yaman sebagai guru penggerak beserta Bapak Ibu guru SDN Penggerak yang saya banggakan. Dalam acara ini mari kita sejenak kita bersyukur kepada Allah yang mana kita telah diberikan hidayah di Masukawon, yang mana kita bisa melaksanakan pendampingan dalam penerapan berbagai pengalaman dalam menerapkan modul budaya positif. Salam, mari kita berdoa kepada Rasulullah SAW, yang mana kita bisa melaksanakan pendampingan dengan baik. Tujuan pendampingan ini untuk kita semua, warga sekolah SDN Pengabentao, dengan disiplin positif kita melakukan budaya yang positif, yang mana tujuan kita suatu penguatan untuk kita semua dalam perilaku kita sebagai guru untuk menjadi yang lebih baik atau yang positif. Metode ini bertujuan membangun hubungan yang sehat antara guru dan murid, murid dengan orang tua, beserta guru dan pimpinan. Dengan hal itu kita saling menghormati, saling menghargai antara guru dengan murid dan juga pimpinan dengan hal ini. Dengan adanya ini, mari kita betul simak dengan baik. Kenapa? Prinsip utama ini untuk disiplin positif, yaitu penguatan dan pengakuan perilaku yang baik. Dan yang kedua, komunikasi yang jelas dan terbuka. Jadi kita di dalam melakukan suatu pembelajaran, melaksanakan tugas, kita mempunyai ekspektasi yang jelas, mempunyai hal yang baik, yang positif, dan juga konsisten dalam aturan dan ekspektasi. Pembelajaran melalui konsekuensi alami. Jadi kita jelas melakukan pembelajaran yang jelas, kita harus mempunyai konsekuensi yang alami. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah ini, bagaimana kita harus mengembangkan keterampilan kita sebagai pendidik? Mari kita nanti dengan budaya positif ini bekal untuk kita. Nah, yang minggu kemarin itu saya lihat di videonya itu sangat bagus untuk kita, bekal kita. Dengan hal itu, mari kesempatan untuk kita belajar menciptakan lingkungan yang mendukung. Bagaimana kita harus sebagai guru menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana individu merasa dihargai dan didengarkan. Guru juga seperti itu, murid juga seperti itu, pimpinan sama. Jadi harus kita mendukung semua individu merasa kita dihargai dan didengarkan. Peran model yang positif bagi orang yang berrasa perilaku yang baik, menunjukkan cara-cara positif untuk berinteraksi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi Bapak Ibu nantinya dengan hal yang materi yang disampaikan di Pak Jamal nantinya mudah-mudahan menjadi
menjadi bekal untuk kita semua. Termasuk saya sebagai pimpinan yang ada di SDM Pondok. Untuk itu sebagai pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hal ini perlu diperhatikan untuk bekal kita, sekali lagi untuk bekal kita sebagai pendidik agar sekolah kita semakin berkembang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak kepala sekolah yang telah memberikan banyak dukungan, demikian juga kepada guru-guru, karena mungkin termasuk saat ini waktu-waktu yang sibuk dan melelahkan siang ini sudah waktu-waktu yang gak lelah, tetapi masih eh, meluangkan waktu untuk sekedar berbagi pemahaman dan pengalaman, tapi lebih adanya hanya berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, karena tema ini juga baru saya pelajari dan mungkin prakteknya juga masih kita bersama-sama. Modul alhamdulillah kegiatan saya di Guru Penggerak ini sudah modul keempat. Jadi aksi nyatanya kalau tidak keliru sudah yang keempat ini, cuman yang 1, 2, 3 mungkin lebih ke apa hal yang bisa tidak usah kumpul-kumpul. Tapi yang hari ini saya sudah pikir beberapa hari itu dipaksakan mau mengadakan karena sibuk dengan itu, tapi due date-nya tanggal terakhir 14. Sementara saya harus ngintip juga, jadi memang dikejar-kejar itu. Kemudian sebelum mulai juga selama 6 bulan mungkin saya banyak hal-hal yang terbengkalai karena tugas satu belum selesai, ada tugas lagi. Mungkin nanti alhamdulillah kalau guru yang lebih teliti akan mengalami itu. Ya, jadi bantu yang lain. Tema hari ini adalah budaya positif. Kalau yang apa istilahnya sudah sering ngulik-ngulik PMM, sebenarnya sudah ada ini. Di PMM itu biasanya temanya disiplin positif. Dan ini salah satu ciri dari kurikulum merdeka. Kemudian berdiferensiasi itu kan ciri khas kurikulum merdeka. Salah satu topik yang merupakan salah satu ciri khas dari penerapan kurikulum merdeka. Kita coba dulu apa istilahnya santai karena videonya bisa diedit. Karena saya butuh video ini sebagai alat bukti. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu mungkin pakai HP dulu, ada pertanyaan tematiknya. Pakai HP di browser di Google Chrome itu ketik kelaspoin.app langsung di Google kelaspoin.app langsung buka. Oke, C
kelas case-nya 2 poin titik app. Maksudnya ada kodenya, kalau minta kode 80226 226 kelas poin titik app. Nama sampean? Nama panggilan tidak apa-apa. Tak bisa hampir bisa app. Kan maksudnya. Namanya sampean. Ketik aja Pak, jangan itu. Biar apa? Oke, kecil. Klik. Bisa. Oke, C L L A S S Kodenya berapa? 80226. Masuk itu. Ada yang termasuk di Delapan kosong dua enam. 80226. tak bisa tampil ya. Apa? Dimasukkan nama Anda. Nama Jika Bapak bangga. Ibu melihat murid melakukan pelanggaran atau nakal, apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Ya, Iya, bebas sebenarnya, itu bukan salah benar. Sebenarnya mungkin. Dia tak tampil gini kan cuma. memang sudah bodoh, Pak. Ya, benar. Nama koin namu 80226. Bentar, surat ada yang datang kiri. Ini kan nama ibu, nama sampean. 80226. Ya, cuma nggak tampil di layar nih. Menasihati dengan bahasa yang baik. Namun jika anak-anak tersebut masih tetap melanggar, maka saya selaku guru dan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebongkol gitu. Nanti bahasanya jangan yang anu di prakteknya, jangan yang itu. Ambil bahasa siswa yang datar. Memanggil murid tersebut dan menasihati murid dengan bahasa yang baik. Tangis semua. Ini kan tampil gitu ya, tangis sekian. Oke, nggak usah dilayar tahu. Ada bukti, ada bukti. Memanggil, menasihati dengan bahasa yang baik. Menasihati murid dengan kata-kata yang baik. Enggak bebas. Enggak.
Menegur dengan cara yang santun dan menasihati agar tidak melakukan pelanggaran. Santun tak memanggil murid tersebut dan menasihati serta memberi arahan dengan cara memperingati supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Nasihat nih, satu sekalian lu gandeng, tolongan deh. Dengan nanti contohnya dari kelas 4 ya Bu ya. Contohnya. Oh, kelas 4 ya. Contoh ya. Aduh, Pak. Menasihati dengan cara mendekatkan pada murid agar tidak melakukan yang negatif, memberi teguran dengan santun. Oke, santun. Oke. Nah, temanya sekarang disiplin positif ini. Oh, gila. Murid dengan kata yang baik. 1, 2, 3, 4. Oh, 3 Mas Remon. Menasihati dengan cara yang halus agar anak mengerti atas kesalahannya. Jadi tingkat di 1. Tingkat keberhasilannya nanti di mana? Bisa melihat ini kasih baca. Ini kasih impian baca. Tidak punya nyaman. Mufid, Bu Firawati. Menasihati murid dengan kata-kata yang baik. Mau 3 Lestari? Anaknya sebagai apa sih? Sudah ada tuh 2, 3, 4. Tak bisa tampil juga di bintang kan. Oh ya, kasih bintang ya Pak. Langsung bintang. Ini. Ada nama fir. Saya ingat itu dikasih. Buka dulu. Langsung kasih Pak. Biasanya tampil tadi ya. Jadi rata-rata menasehati, menegur, mungkin skalanya 1, 2 ya. Bahasanya mungkin berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar seperti. Kita lanjut. Temanya adalah apa itu budaya positif, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Kalau budaya itu biasanya kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ini kaitannya dengan kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpihak pada murid. Unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu adalah yang dikenal dengan disiplin positif. Kalau berbicara disiplin, itu biasanya kalau di buku-buku pelajaran menaati aturan sekolah. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah yang dimaksud adalah disiplin diri. Ini yang nanti kita bahas. Disiplin itu maksudnya bagaimana seseorang itu tumbuh dari kesadarannya sendiri. Tidak ada paksaan, tapi timbul dalam dirinya sendiri. Bagaimana itu menumbuhkan dalam teori ini maksudnya. Nanti dalam prakteknya kita tidak berbicara praktek. Bagaimana seseorang itu bisa dalam kesadaran sendiri melakukan perilaku yang ia inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Universal itu maksudnya kebaikan yang sudah disepakati bersama. Baiklah, nilai-nilai baik. Nilai-nilai kebajikan itu yang itu disepakati bersama, sudah lintas agama, lintas suku. Kalau kita pas berbicaranya agama, mungkin Islam lain, Kristen lain. Jadi yang universal itu disepakati. Kalau di sekolah itu biasa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Lebih PPN sudah lengkap. Lanjut. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ibarat kalau dicontohkan kemarin, ketika seseorang menggenggam tangannya ada sesuatu hal yang berharga, kira-kira yang menentukan untuk dibuka itu siapa? Misalkan saya megang emas ini. Yang menentukan untuk dibuka itu siapa? Pasti saya sendiri. Walaupun orang sudah dibujuk, kalau sudah ini sudah barang berharga, mau bagaimanapun bahasanya anak-anaknya lepas. Kalau sudah saya pengen genggam, tidak akan dilepas. Ini katanya. Jadi kalau sudah anak maunya tidak berbuat itu, ya tak lakukan. Bagaimanapun itu sudah dilaksanakan. Ini konsepnya. Jadi kalau praktek saya nggak tahu juga. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Yang pertama, memahami tentang 3 motivasi perilaku. Jadi manusia seorang itu melakukan sesuatu ada 3 motivasi. Kemudian nanti dibahas satu-satu. 5 kebutuhan dasar yang mendasari perilaku manusia. Perilaku seorang itu ada 5 dasar yang mendasari. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyepakati keyakinan kelas. Ini ada bedanya. Kalau yang biasa kita kan peraturan kelas. Ini ada bahasa keyakinan kelas. Nanti kita bahas apa. Yang terakhir 5 posisi kontrol. Nanti kaitannya dengan yang itu dijawab itu. Kita kontrolnya sebagai apa? Penghukum, ada teman, ada apa lagi pokoknya nanti dibahas satu-satu. Kemudian terakhir menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasusnya nanti. Ketika anak-anak menghadapi kasus, ini yang disarankan. Tapi nanti tergantung tujuannya. Mungkin tujuannya kalau berhasil, kalau tidak berhasil ya abadikan dulu sekelas 4 tahun ini. Apa bisa mampu enggak? Ini saya akan cuma konsepnya begitu. Tidur belum merdeka. Kita lanjut. 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari seseorang berperilaku itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaksenangan atau hukuman takok yokom. Ini kan juga guru perlu tahu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, teroyalem. Ingin dapat juara. Itu bahkan mengharapkan penghargaan katanya lebih parah efeknya dengan hukuman. Dari hasil penelitian ya, nggak tahu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling baik. Tidak karena takut, tidak karena hukuman, tidak karena ingin dihargai, tidak karena ingin mendapat nilai baik, dipuji, tapi karena menghargai dirinya, dia melakukan itu. Misalkan guru ya, karena menghargai saya sebagai guru harus memberikan suri tauladan. Nah ini yang motivasi yang paling bagus katanya. Ini yang kesik lah istilahnya. Itu kesik mungkin. Ini konsepnya. Jadi karena menghargai dirinya untuk melakukan sesuatu. Lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar. Ketika anak melakukan pelanggaran, ini pasti ada 1 dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalkan elasalai, kan pasti timbul. Kemudian kasih sayang. Kalau anak rata-rata kan yang bermasalah rata-rata anak yatim atau yang dititipkan sama neneknya. Ini kan karena kasih sayangnya kurang sehingga melampiaskan dengan itu tadi. Kemudian ada kebebasan, ingin bebas, tapi tidak boleh, ingin bawa HP kan ini faktor dasar sudah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir kesenangan dan penguasaan, ingin menguasai terojo guna soalan tidak bersano berkancana jemput. Ini sudah kebutuhan dasar. Maka ketika melihat anak melakukan pelanggaran, ini dilihat nih apa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Akan nanti cara mengatasinya juga berdasarkan itu tadi 5 kebutuhan dasar. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Ini proyek kita di awal tahun ajaran baru. Yang biasa itu kan peraturan kelas. Apa bedanya dengan keyakinan kelas?
keyakinan kelas itu bedanya yang lebih spesifik itu kita membuat suatu kesepakatan yang dimusyawarahkan dengan murid. Aturan kalau sungai tulis emang. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibahas dengan murid. Bahasanya juga tidak boleh di bahasa positif. Keyakinan bersifat universal. Tapi ada contohnya. Jadi keyakinan kelas nanti di tahun ajaran baru kita coba. Kita sepakati dengan anak apa dalam rangka mereka tertib ketika pembelajaran istirahat kita sepakati, kemudian bahasanya diperbagus dan itu ditempel nanti ya. Jadi judulnya bukan peraturan kelas, keyakinan kelas. Setelah disepakati, ketika anak melanggar kita langsung tinggal tanya konsekuensinya kalau kamu ini apa. Sudah tahu aturannya, itu bedanya. Karena sudah tahu bahwa melanggar ini anunya ini. Kalau berjenjang berkali-kali lah tinggal diam saja. Mungkin kelemahannya ketika kita menyelesaikan kasus itu kita tidak mempunyai buku catatan kelas. Saya juga tidak punya. Itu penting karena ketika anak melakukan kesalahan yang berbeda, ini kan mesti tidak sama dengan yang baru melanggar, dengan kesamaan dengan yang itu. Ketika yang sudah 2 kali, 3 kali berulang-ulang, kalau ada catatannya kan enak. Kamu sudah sekian kali. Jadi juga konsekuensinya mungkin berbeda. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Tadi itu disepakati dengan murid. Keyakinan itu kampung. Bukan langsung dibuat, ditempel dan sebagainya. Agar apa yang terpenting? Anak itu katanya biar tahu nilai dari keyakinan kelasnya itu nilainya. Oh kalau begini, ini nilainya. Itu maksudnya katanya. Kita contohkan. Nah, ini bahasanya bahasa positif, bukan dilarang, tidak boleh. Nah, itu peraturan kan. Setiap anggota ini contoh-contohnya. Mungkin kalau di mobil banyak lah contohnya. Tinggal bagaimana itu di awal tahun nanti ketika MPLS itu kita coba laksanakan tentang keyakinan kelas ini. Kemudian ini tadi yang kita bahas di awal, 5 posisi kontrol. Ini kaitannya dengan ketika kita menghadapi kasus yang dihadapi anak, maka kita posisi ini ada 5. Yang pertama penghukum. Ya penghukum ya sudah bahasanya agak penghukum itu ya menyakiti lah, verbal dan lain sebagainya. Ini penghukum. Dampaknya anak-anak justru katanya bisa mengeluhkan kesalahan berulang-ulang. Ini penelitian, kalau prakteknya nggak tahu saya. Dengar karena justru mungkin tidak satu kali 2 kali dengan bahasa yang coba jadi mainan prakteknya. Tetapi kita juga perlu dimulai belajar diterapkan nanti apa konsepnya nanti itu tentang keyakinan. Mulai ada nanti restitusi namanya, dicoba barangkali bukan teorinya yang salah, tapi langkah kita yang salah mungkin. Saya juga ingin belajar karena kalau dari sejarah saya sejak mengajar ya itu kalau sudah pasti ada puncaknya tiba di sini sudah. Karena itu karena kadang pas mainan, tapi dalam tahap-tahap tertentu. Kemudian ada yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau seharusnya adalah mau kemudian tani sang ibu ya, modal Korea ini kan bahasa yang, tapi anak tetap bahasanya juga ada kata-kata itu nanti mungkin di seri berapa kali sudah melakukan dan sebagainya. Posisi ini memiliki penilaian diri anak-anak menjadi apa katanya rendah diri. Yang ketiga posisi sebagai teman. Ikan cari anak-anak namanya cari itu ada nilai positif negatifnya juga. Kita menjadi kurang batasan anak itu menjadi anak juga jangan seperti itu. Murid menjadi tergantung ketika guru yang lain yang pas tak ngaji itu anunya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau itu tadi jika sudah keyakinan kelas. Kemudian terakhir apa konsekuensinya? Sudah catat benar ya istilahnya. Ini juga ada kelemahannya.
Yang bagus katanya di sini sebagai manajer. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan kita manajer. Apa anunya nanti ada langkah-langkah sebagai langkah restitusi. Sebagai manajer itu menggunakan langkah-langkah restitusi. Katanya anak-anak itu dipanggil, kemudian apa di awal kita ajak berbicara tentang kesalahannya, apa alasannya, itu yang terpenting kan. Kadang kita sudah untuk alasan dulu lah, kalau fine apa sudah berulang-ulang tak gini alasan. Mendengar alasannya, dan yang terpenting katanya di langkah restitusi itu di terakhir itu kita bertanya ke muridnya. Ini konsepnya tadi. Saya tak kita gitu. Ditanya, kamu ini kalau ingin baik, kamu yakin tidak bahwa ini baik? Kemudian kamu ini kalau maunya bagaimana? Mari kamu janjinya apa untuk memperbaiki? Artinya perilakunya itu dimunculkan dari konsep tadi. Ketika kita pegang ini pun orangnya yang menentukan mau berbuat apa tidak, maka dimunculkan karena tadi motivasi intrinsiknya muncul kesadaran berdasarkan keyakinan universal tadi, nilai-nilai universal yang baik. Jadi murid ditanya lagi, bukan kalau hukum kan guru ditanyakan untuk anunya itu apa yang ingin kamu menjadi baik. Ada kata-kata yang lebih spesifik namanya nanti kalau dibahas. Jadi tiga langkah restitusi ini yang terakhir menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di anak-anak itu sebagai murid mungkin bahasanya yang salah satunya sebagai manusia biasa, salah biasa. Jadi karena kasus itu saya juga pernah berbuat salah, stabilkan. Namanya manusia pasti berbuat salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pas dilanjutkan dengan apa namanya alasan tadi, kenapa berbuat seperti itu, alasannya apa. Kalau terkadang pernah saya lihat satu video yang kemudian anak terlambat, kemudian di hukum ternyata menyedihkan alasannya. Nah, itu mungkin salah satu. Kita perlu tanya alasannya apa, melakukan itu kenapa. Diulang lagi, bilang boleh, salah boleh, itu kan. Kemudian setelah itu baru untuk keyakinan kelas tadi itu. Anak-anak diminta bagaimana cara kamu menyelesaikan itu agar kamu tidak mengulangi lagi. Keyakinannya begini, konsekuensinya begini. Bagaimana kamu caranya? Sudah anak yang timbul sendiri. Itu yang katanya nanti ya tadi janjinya. Cuman dalam prakteknya ya itu tadi, saya tidak bahas praktek, ini pemahaman karena saya juga baru belajar, ini juga modul baru bagi saya dan bagi yang sering ada di PNM sebenarnya ada temanya, dan bagi yang akan PPG pasti ketemu ini karena ini anunya tema-tema yang kurikulum merdeka ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf adalah mengganggu aktivitas Bapak guru ibu guru semua. Saya mungkin ada masukan atau saran berkaitan dengan ini. Ini hanya sebagai bahasan pemaparan dari modul yang saya sampaikan karena saya terikat dengan tugas yang harus diberikan berupa dokumentasi. Mungkin ada yang praktek contoh praktek di kelas. Tetapi itu mungkin itu ya, di prakteknya banyak yang itu tadi tidak sesuai dengan kalau kayak konsep itu corak mas nggak bos gimana karena. Terima kasih pemaparannya pada modul ini Pak Jerman. Mungkin hal ini bagi kita tidak asing menangani ya hal anak yang tidak positif. Maksudnya tadi sudah diberi contoh bahwanya anak terlambat. Memang kita harus
tindakan, buku tindakan. Dengan hal itu kita mengetahui bagaimana anak pada di sekolah. Di tiap kelas itu diusahakan ini mengena pada kenakalan juga, keterlambatan, perilaku. Itu kalau bisa memang tidak langsung dihukum. Seperti tadi dijelaskan, kita harus mengetahui hal permasalahan anak. Kita mendekat kepada anak untuk memahami karakteristik anak dan hal-hal yang mungkin anak itu karena kurang kasih sayang, ternyata anak itu nakal. Saya punya murid dulu, namanya itu sampai sekarang pun saya masih ingat, namanya Sultan Ali Akbar. Namanya sangat tinggi dan gaul, dan saya itu tidak kuat kepada namanya Sultan Ali Akbar. Nah itu, jadi ternyata setelah saya mendekat pada anak itu ternyata butuh kasih sayang. Dan pernah saya marahi, malah kalau saya mau menyuruh dengan saya dikasih uang atau mendekat dengan saya itu ngoperin anak itu, kasih sayang, saya anggap itu seperti anak saya juga sendiri. Akhirnya anak itu luluh. Setelah saya beritahu kepada tetangga, setiap pagi anak itu sering dengan neneknya ini kok kicap-kicap, pokok. Nah, dengan kekerasan itu akhir anak itu brutal. Ternyata dia itu setelah saya terus dalam, orang tuanya bisa. Bapaknya ada keluarga lagi dan ibunya bekerja jadi TKW. Hal ini adalah suatu penyebab. Setelah saya tahu hal itu, anak itu dengan saya kasih sayang, tidak pernah saya menegur dengan kasar, dengan lemah lembut. Alhamdulillah, neneknya sampai datang saya mau rekreasi, tidak sanggup semua guru dititip. Dengan titipan itu, alhamdulillah teman-teman dapat efeknya. Kenapa? Titipan itu juga titipan ada belanja untuk kita untuk mengawasi anak. Nah itu perlu suatu gambaran. Jadi jika ada anak perilaku yang kurang baik, hal-hal yang dilakukan negatif, mohon kalau bisa untuk jadi suatu memahami suatu kontrol anak, dampaknya itu harus perlu mungkin buku, itu catatan. Dengan catatan itu bagaimana penyelesaiannya dengan baik, tidak langsung dihukum secara fisik, malah kita akan berisiko. Terima kasih, mungkin itu sudah masukan. Terima kasih. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Mungkin ada yang lain. Burung itu diem. Dan ini saya kembali lagi. Jadi itu konsepnya yang jelas, teori ini berdasarkan teori pendidikan yang sifatnya umum. Kalau ada pendekatan yang lebih terhadap keagamaan kan ada. Agama itu kan lain lagi. Yang Yosa, itu di Sulawesi kan kita akan berbeda. Ini yang konsep pendidikan secara umum karena ini Indonesia, ini nasional, sudah berbeda agama. Mungkin ada lagi guru agama? Tidak ada. Jadi itu prakteknya ya mungkin dicoba lah. Barangkali kalau berkaca ke konsep berdiferensiasi, melihat karakter anak yang berbeda-beda, ya tidak 100%. Kadang penghukum, kadang teman, kadang kita berperan sebagai bintang film, bisa jadi ya, bisa jadi apa. 5 itu ya, mungkin itu bisa juga. Karena kalau berkaitan dengan tadi berdiferensiasi, jadi berbeda. Jangan lupa kalau tadi menyinggung apa terhadap anak itu yang kasus seperti itu,
jadi penting di awal tahun itu asesmen diagnostik itu juga penting. Tidak hanya mengukur kemampuan anak masing-masing, tapi kondisi sosial yang penting. Karena tadi itu takut hanya keterkaitan lain, takut kakaknya takut memang kondisi ekonominya itu juga guru hanya teori itu tak gitu. Tapi teorinya itu, jadi dia semuanya itu di awal tahun. Paling tidak masukan dari kelas bawah ketika naik itu ini, karena takutnya khawatir yang fatal itu pas ada anak yang ternyata punya apa namanya penyakit, gurunya nggak tahu. Jadi itu mungkin kaitannya. Tadi sudah dipaparkan tentang disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah, terutama sekolah kita SDN Pakampungan. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu ada yang memang nakal karena hal-hal tertentu. Contohnya, misalnya seperti murid kita di sini ada yang karena orang tuanya meninggal, salah satu orang tua meninggal, jadi anak itu kurang perhatian dari orang tua, itu bisa kenakalannya itu terbawa karena kurang perhatian dari orang tuanya kawin lagi, entah apa itu orang tuanya ekonominya kurang, sehingga anak itu tidak bisa untuk diajak kompromi dalam hal-hal yang bisa kita inginkan. Contoh, karena orang tuanya meninggal yatim, katanya tadi di paparan, karena yatim dia seenaknya sini aja kok dia tak kira apa sepuluh kan sering pakun. Tapi sebenarnya kita harus menilai apakah keyatimannya itu membawa hal-hal yang baik nantinya pada anak atau tidak. Kalau memang hal-halnya negatif, makanya kita harus menegur anak. Entah anak itu diajak sebagai teman atau kita tegur secara halus anak itu untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Begitu untuk hal-hal yang tentang kenakalan anak. Karena kenakalan anak itu berbeda-beda. Ada karena ingin diperhatikan oleh guru, ada karena anak memang nakal dari dirinya sendiri. Kalau seperti itu kan kita harus menilai, oh ini karena hal yang seperti ini, anak ini karena orang tuanya tidak memperhatikan. Jadi kita harus bisa mengambil solusi dalam hal kenakalan anak ini dengan pandangan kita, dengan alur yang kita dapat dari kehidupan anak sendiri. Jadi guru bisa menilai, oh ini nakalnya karena ini, jadi saya harus seperti ini ke anak ini. Oh anak ini terlambat, misalnya keterlambatan setiap anak ini karena dia kendala dengan keluarga ekonominya, sehingga paginya dia berjualan misalnya contohnya. Oh saya harus seperti ini. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah yang akan membaikkan anak itu untuk bisa menjadi lebih baik dan baik di sekolah kita dengan menyelami apa yang ada di lingkungan anak itu sendiri, dengan tingkah laku anak itu sendiri. Contohnya di kelas 4 seperti Alvin dulu tuh tidak seperti itu karena kedua orang tuanya itu masih ada. Setelah orang tuanya meninggal, dia curi-curi perhatian kepada guru. Sebenarnya dia anaknya baik, bagus, tapi dia curi-curi perhatian pada guru agar diperhatikan karena kasih sayangnya dia kurang di rumah. Sehingga kita kalau dia didekati, dinasehati, contohnya kemarin itu dinasehati sama Bu Elo, Vin, kalau masuk ke kelas seperti ini, kamu harus panggil salam dulu karena di kantor itu atau di kelas itu ada gurumu. Nah, akhirnya dia ikut karena perhatiannya dia, karena dia terasa diperhatikan oleh guru, dia ikut. Assalamualaikum, masuk ke kantorku. Berarti kita sudah mendengar, oh berarti anak ini memang sangat butuh perhatian dari seorang guru atau orang tua.
Saya memang pernah menasehati, kamu besok jangan seperti itu nak, kamu harus seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Ditanya secara detail. Entah dari apa pengalamannya dia. Saya tanya, saya ingin seperti ayah. Ayah mau jadi apa? Ayah saya dagang, Bu. Kalau kamu ingin seperti ayah, kamu harus tunduk pada gurumu, nak. Oh iya, Bu. Nah, besoknya dia berhenti ngikut apa yang dikatakan guru. Tapi setelah guru itu tidak memperhatikan lagi, balik lagi ke awal dia nyungsep boleh. Jadi seperti Alvin itu memang butuh ketelatenan untuk yang kelas 4, butuh ketelatenan, butuh perhatian yang lebih. Tapi dia mau, kok sepertinya dia mau diajak sama Bulia untuk nari. Dia ikut, Bu saya ikut nari. Kan dia sudah mempunyai positif, punya rasa positif dalam dirinya. Kalau dia bisa, dia mampu. Itu Pak yang bisa saya paparkan. Jadi mengenai hal kenakalan anak itu memang beda. Kita harus menyelami dari kenakalan mana anak itu berasal. Itu seperti itu Pak. Sehingga guru bisa menyelami hal-hal yang bisa menyelesaikan kenakalan anak dengan tanpa memberi hukuman atau tanpa memberi kekerasan kepada anak. Demikian Pak Jamal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Joni. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu nih bahwa dari guru-guru senior yang banyak makan asam garam, karena banyak pengalaman yang kalau yang baru-baru ini tidak nyata tahun ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Jadi mungkin intinya dari restitusi itu setelah kita tahu alasannya, maka kita katanya tanya ke anak itu, kamu supaya bisa berubah itu gimana? Karena kita nampak karena masih ada. Ya setelah itu mengulang lagi, ya itu tergantung catatan kita. Mengulang agar tidak sama, ya tentunya itu mungkin beda. Agar melanggar 1 kali dengan 3 kali tidak sama tindakannya, mungkin seperti itu. Barangkali juga keyakinan itu kita kembangkan dengan keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu kita buat, atau mungkin bahasanya bagaimana. Jadi ketika anak melanggar ini, anak itu tahu, berarti kalau begini saya nanti konsekuensinya begini. Itu mungkin itu. Agar jelas bagi anak itu apa ketika melanggar itu apa yang harus dilakukan. Dan katanya harus seirama. Misalkan bahasanya instruktur itu, kalau umpamanya pelanggarannya coret-coret bangku, jadi tindakannya ya bangkunya itu saya pikir kita boleh di apa sih, kalau umpamanya tindakannya pas berbeda jauh itu katanya tak nyambung katanya. Tapi yang lulusan pesantren itu aja karena bahasa kemarin kalau melanggar umpamanya tidak menyapu atau merusak kelas, kemudian tindakannya baca sholawat 100 kali, kan tak nyambung katanya instruktur. Tapi yang lulusan pesantren tidak terima seperti itu. Nah ini pendekatan lain. Kita konsepnya pendekatan umum karena lintas agama. Kalau pendekatan agama ya itu sudah sangat baik menurut saya dengan tindakan-tindakan itu. Bahkan kalau saya sempat melihat di media sosial, ada seorang yang mengatakan kalau guru tidak menyebutkan murid sekali dalam doanya, katanya menghibur. Tapi ini konsep agama. Jadi diselipkan dalam doa setelah sholat itu pasti murid, walaupun tidak dengan bahasa yang Arab yang bisa dimengerti, keratak mengateh dan tidak sebut namanya, dibayangkan. Ini kan orang khusus kalau semuanya ya murid secara umum, tapi mungkin ada khusus yang bahkan ada yang pengalaman dalam lingkup sekolah ketika sudah berbagai cara ada guru yang bercerita bahwa ada anak atau siapa lah yang sudah berganti-ganti guru tak mempan katanya. Dia pakai cara itu tadi, dicari nama ayahnya, kemudian
kemudian dikirimi Fatihah, anak itu bin. Ternyata katanya berhasil, tapi ya itu entah tahun ini. Saya tuh mungkin sudah dianggap selesai, dan karena tidak ada, terima kasih atas semua masukan dan kritikannya. Ini juga bukan berarti saya lebih tahu dan lebih paham, karena ini kaitannya dengan dokumentasi saya dalam kegiatan CGP. Mohon doanya, tinggal 2 modul. Saya tetap menyarankan seperti Pak Bahar ya, ikut ya, guru penggerak. Ketika sudah kita kumpul di Sumeneb setengah bulan sekali, ini kan 300-400 tahun itu. Iya, di samping ilmu dapat, kita kasih ini. Saya tak lolam boleh. 300-400 kita pertemuan sekali itu, setengah bulan sekali. Dapat ilmu, lese. Benih poin 128. Terima kasih. Ya, dengan nanti boleh. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita akan membuat untuk memulai pelajaran kita tentang keyakinan kelas. Kalau dulu itu anak biasa disebut dengan peraturan kelas. Kenapa ini penting? Agar setiap siswa itu punya harapan bagaimana kelas ini ke depannya, supaya kelas itu nyaman buat kamu, bisa tertib dan bisa berlangsung pembelajaran dengan baik. Sekarang anak-anak, saya ingin tahu bagaimana harapan kalian terhadap kelas kita. Kiranya kalau aturan yang biasa itu harapan kalian apa? Boleh usul. Satu apa harapannya? Kalau dulu kan dilarang apa biasanya apa? Langsung jawab apa? Dilarang makan, minum di gelas. Apalagi harapan kalian? Dilarang berbicara pada jam pelajaran. Apalagi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Tidak ada lagi harapannya. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Bagus. Apalagi? Tidak boleh memilih teman. Tidak boleh memilih teman. Apalagi? Ada lagi? Hah? Dilarang main bola di kelas. Dilarang main bola di kelas. Apalagi? Ada lagi? Dilarang nyontek, Gus. Dilarang nyontek. Itu apa lagi? Satu lapan, barangkali ada lagi. Ada sudah. Jadi ini anak, kalau kita simpulkan dari ini semua, ini kan bentuknya masih peraturan, masih dilarang. Jadi kalau kita simpulkan, berarti kalau dilarang makan dan minum di kelas itu biasanya kaitannya dengan apa? Ketertiban kelas. Atau lagi dilarang berbicara sama ya. Dilarang membuang sampah sembarangan berarti kaitannya dengan kebersihan. Kemudian tidak boleh memilih teman. Ini biasanya
kaitannya dengan saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian dilarang main bola kelas, ini sama kaitannya dengan ketertiban kelas. Dilarang nyontek. Apa kalau dilarang nyontek itu? Termasuk patuh atau bertanggung jawab. Kalau nyontek kan tidak bertanggung jawab, bertanggung jawab. Kita sudah ada 4 ini. Nah, nanti kita akan buat keyakinan kelas dan kita akan tempel di mana. Ini bahasanya begini mungkin. Jadi kalau ada yang pintar melukis bisa dibuat semacam hiasan keyakinan kelas. Ya. Bahasanya depannya pakai bahasa terima kasih. Jika kalian tadi menjaga apa yang pertama? Ketertiban kelas. Kedua, menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, jika kalian saling menghargai. Hargai itu anak-anak bisa tidak mengganggu. Terima kasih jika kalian bertanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Berarti anak-anak kalau ada nanti yang melanggar, karena kita sudah sepakat bersama, akan ada konsekuensi. Jika ada yang bilang, bagi anak yang pandai melukis nanti ini dibuat semacam tulis, yaitu menggunakan karton, kemudian ditulis keyakinan kelas kita, dan itu kita sepakati untuk kegiatan pembelajaran setiap hari. Saya kira ini sudah ada pertanyaan lagi? Ada. Mungkin kalau sudah kalian sepakat, silakan dilaksanakan. Kalau umpamanya melanggar apa tadi? Kalau umpamanya ada konsekuensi yang bertanggung jawab. Ada pertanyaan? Gak ada.